Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketiga lovers, it's me Putri. And it's me, Najwa. Senang banget aku dan Najwa bisa hadir kembali untuk menemani kamu semua selama 10 menit ke depan di Radio Kelompok 3 FM tentunya. Yay, gimana nih Katiga Lovers? Semoga hari ini yang lagi pusing karena tugas bisa cepat selesai ya. Dan semangat terus untuk ngerjain tugasnya. Hari ini kita ngebahas apa nih Najwa? Hari ini nanti kita bakalan ngebahas tentang hazard kimia bersama narasumber-narasumber kesayangan kita nih Putri. Wih, menarik tuh. Sebelumnya aku jelasin dulu ya apa itu hazard kimia. Jadi, hazard kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Hazard kimia dapat merusak kesehatan maupun properti. Beberapa contohnya adalah daya ledakan, dapat terbakar, korosif, oksidasi, daya racun, toksisitas, dan karsinogen. Oh, jadi itu ya hazard kimia. Ya udah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materi bersama narasumber kesayangan kita. Baik, sekarang aku duluan nih yang mau nanya. Apa sih itu iritasi? Iritasi adalah suatu reaksi kulit terhadap zat kimia, misalnya alkali kuat, asam kuat, pelarut, dan deterjen. Iritasi kulit dapat berupa panas, bercak-bercak kemerahan, muncul ruam, kulit kering, bersisik, dan peradangan pada kulit. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti karena suhu ekstrim panas maupun dingin, paparan deterjen atau sabun, dan produk pembersih rumah tangga. Apa sih resiko dari penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya ini? Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan iritasi atau korosi pada mata, kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Untuk jenis-jenis bahan iritannya, apakah bisa dijelaskan, Nars? Jadi, jenis bahan iritan ada 3. Pertama, bahan iritan padat yang bahaya bila kontak dengan mata dan kulit. Contohnya, NaOH, KOH, asam triklorasetat, dan fenol. Kedua, bahan iritan cair yang bahaya bila kontak dengan kulit atau mata, yang menyebabkan proses pelarutan atau denaturasi protein. Contohnya, asam nitrat, HCl, asam asetat, dan karbon disulfida. Ketiga, bahan iritan gas yang bahaya bila terhirup, merusak saluran pernapasan. Contohnya, amoniak dan asam asetat yang bisa merusak saluran pernapasan bagian atas, ozon, dan nitrogen dioksida yang bisa merusak alat pernapasan bagian dalam, serta klorin dan sulfur dioksida yang bisa merusak pernapasan bagian atas dan bagian dalam. Oke, lanjut ke pembahasan tentang simbol bahaya hazard kimia. Apa saja pembagian jenis simbol ini? Ada 2 jenis pembagian, yaitu berdasarkan GHS dan EHSC. GHS atau Globally Harmonized System adalah suatu pendekatan universal dan sistematik untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan bahaya kimia dan mengkonfirmasikan bahaya tersebut pada label dan lembar data keselamatan. Sedangkan EHSC atau European Hazard System for Chemical mengklarifikasi bahaya kimia dalam ruang lingkup di negara-negara Eropa. Bisa sebutkan apa saja simbol bahan kimia berbahaya? Simbol dan jenis bahan kimia berbahaya. Simbol GHS, simbol EHSC, jenis mudah meledak atau eksplosif, jenis pengoksidasi atau oksidator, jenis mudah menyala, jenis korosif, jenis bersifat iritasi atau berbahaya, jenis berbahaya bagi lingkungan, jenis toksik, bahaya terhadap pernapasan, gas yang dapat ditekan, contoh asetilen. Jadi, untuk pertolongan pertamanya bagaimana ya, Nurse?
Pertolongan pertama pada kecelakaan bahan kimia yaitu pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Setelah terhirup, segera hirup udara segar lalu panggil dokter. Bila terjadi kontak kulit, maka tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air, lalu segera panggil dokter. Setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak, dan segera hubungi dokter mata. Setelah tertelan, maka segera beri korban minum air putih, paling banyak 2 gelas, lalu periksa ke dokter. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Nars. Apa saja upaya pengendalian, pengurangan risiko, pencegahan agar tidak terjadi iritasi selama berada di tempat kerja? Salah satu upaya untuk mengurangi risiko iritasi ini dengan penggunaan alat pelindung diri selama berada di tempat kerja. Sedangkan untuk pencegahan kecelakaan secara umumnya dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian lakukan identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penyebab, lalu prediksi gejala apa yang dapat timbul, dan cegah kontak dengan objek kerja yang dapat menimbulkan bahaya. Wah, tidak terasa ya, sudah di penghujung acara aja nih Najwa. Iya, bener banget Putri. Rasanya kita baru juga sebentar kan berjumpa. Eits, tapi jangan sedih, kita akan bertemu lagi di siaran selanjutnya. Stay tune terus ya. Semoga siaran kami kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua yang mendengarkan. Saya Putri dan teman saya Najwa. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam pedih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra putri sakit hati